Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan membawakan presentasi mengenai tujuan pelaporan keuangan. Saya, Nyoman Yuliana Damayanti, NIM 206. Adapun tujuan pelaporan keuangan di sini yaitu menentukan konsep dan prinsip yang relevan sehingga pada akhirnya dapat menentukan bentuk, isi, jenis, dan struktur laporan keuangan. Maka ketika pihak yang dituju akan melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang mengarah ke pencapaian tujuan pelaporan keuangan harus diidentifikasi dengan jelas. Dengan demikian diharapkannya tujuan yang lebih luas akan dapat tercapai. Dalam hal ini, kepentingan dari para pemakai tentu akan beraneka ragam, baik dalam antar kelompok maupun dalam kelompok, sehingga penentuan tujuan menjadi suatu proses yang kompleks. Seperti pada PPT yang ditampilkan bahwa FASB menyebutkan untuk pemakai potensial yang dapat dituju oleh pelaporan keuangan yaitu, dan MOS penunjukkan dua pendekatan dalam penentuan tujuan pelaporan keuangan yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk para pemakai umum yang memiliki berbagai kepentingan, dan yang kedua, menyediakan informasi untuk para pemakai tertentu yang memiliki kepentingan teridentifikasi. Seperti yang dijelaskan pada PPT tersebut bahwa jika menggunakan pendekatan satu, maka pelaporan keuangan diarahkan untuk menghasilkan satu set data statement keuangan untuk berbagai pemakai dan kepentingan. Maka dengan pendekatan ini, para pemakai harus melakukan identifikasi terlebih dahulu untuk segala informasi yang diterima. Oleh karena itu, pendekatan ini sering dikenal dengan pendekatan basis data atau database approach. Sedangkan untuk pendekatan 2 berpendapat bahwa segala informasi dan model pengambilan keputusan kelompok diketahui dengan benar. Maka dapat disusun berbagai laporan khusus untuk menangani berbagai keperluan pengambilan keputusan tiap kelompok pemakai. Prinsip pemikiran yang digunakan pada pendekatan ini adalah beda tujuan, beda angka. Kemudian adapun aspek sosial tujuan pelaporan. Dalam konteks tujuan kegiatan sosial dalam suatu negara harus mempertimbangkan tujuan pelaporan keuangan. Blom and Elgers tahun 1995 menjelaskan 3 macam tujuan kegiatan sosial atau social activity dan keterkaitan terhadap penentuan tujuan pelaporan keuangan yaitu yang pertama, tujuan fungsional. Pada tujuan ini dapat mengamati bagaimana konsekuensi dari kegiatan masyarakat yang sedang terjadi, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan. Lalu yang kedua yaitu ada tujuan bersama. Dalam tujuan ini ditentukan berdasarkan identifikasi tujuan individu lalu memilih tujuan tersebut untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Lalu yang ketiga, tujuan kelompok dominan. Tujuan ini adalah tujuan dari beberapa individual atau kelompok individual dominan pada suatu kegiatan, maka dapat dijadikan tujuan kegiatan sosial dan ekonomik masyarakat bersangkutan. Kelompok dominan ini merupakan kelompok dengan keputusan atau perilaku yang mempengaruhi secara kuat seluruh anggota masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Manik Juditewati. 3 digit NIM terakhir 211 akan mempresentasikan perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan dalam profesi akuntansi di Amerika mengalami semacam evolusi. Walt, Tierney, dan Dodd pada tahun 2001 mendeskripsikan dan membahas tujuan pelaporan di Amerika mulai dari dokumen yang dihasilkan oleh Komite Eksekutif American Accounting Association atau AAA berupa A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT sampai dokumen yang dihasilkan FASB berupa Conceptual Framework. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan FASB, di mana tujuan pelaporan yang disampaikan oleh FASB yaitu to provide information that is useful in making business and economic decision. Yang isinya yang pertama, tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomik, hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Yang kedua, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak yang ingin dipenuhi kebutuhan informasionalisnya. Selanjutnya, konteks lingkungan tujuan pelaporan. FASB menyatakan bahwa tujuan pelaporan tidak dapat steril atau immutable. Ini berarti bahwa tujuan pelaporan harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomik negara. Lingkungan penerapan akuntansi di Amerika diberi ciri sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi pasar yang maju. Yang kedua, sistem produksi keuangan dan perbankan yang canggih. Yang ketiga, pemisah antara pemilik dan manajemen. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana pemenuhan modal utama. Yang kelima,
pemilikan pribadi sumber ekonomi diakui dan dilindungi pemerintah. Yang keenam, pemerintah membantu kegiatan bisnis dan ekonomik. Yang ketujuh, reliabilitas dan kredibilitas informasi. Selanjutnya, karakteristik dan keterbatasan informasi. Tujuan pelaporan dipenuhi oleh karakteristik dan keterbatasan tentang jenis informasi yang dapat disediakan. Berikut merupakan karakteristik dari informasi tersebut. Yang pertama, lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan. Yang kedua, lebih memberikan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan. Yang ketiga, sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi atau historis. Yang keempat, hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Yang kelima, penyediaan dan penggunaannya memerlukan atau melibatkan cost atau biaya. Fokus atau cakupan informasi. FASB lebih mendasarkan tujuan pelaporan atas dasar tujuan kelompok dominan yang dalam hal ini adalah investor dan kreditor. Pertimbangan atau penalaran FASB untuk memfokuskan pelaporan pada pelaporan keuangan umum diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan didasarkan pada keperluan para pemakai eksternal yang tidak mempunyai otoritas untuk menentukan atau akses untuk memperoleh informasi yang mereka perlukan. Yang kedua, oleh karena itu, tujuan pelaporan disusun atas dasar gagasan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan aliran kas yang menguntungkan merupakan fokus atau kepentingan bersama. Yang ketiga, tujuan pelaporan berkaitan dengan penyediaan informasi luas untuk melayani keputusan investasi dan kredit, bukan hanya dengan informasi yang dapat dituangkan dalam bentuk statement keuangan. Selanjutnya, materi isi tujuan pelaporan. Kita langsung masuk dalam tujuan utama pelaporan keuangan dalam rangka konseptual FASB, di mana yang pertama, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional. Yang kedua, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditur dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial dalam menilai jumlah saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang dari dividen atau bunga dan perolehan kas yang mendatang dari penjualan, penebusan, atau jatuh temponya sebuah sekuritas. Yang ketiga, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomik suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan akibat-akibat dari transaksi kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya tersebut. Ketiga tujuan di atas sebenarnya saling berkaitan. Tujuan 1 dapat dianggap sebagai tujuan dasar atau basic objective, tujuan 2 dan 3 dapat dipandang sebagai penjabaran tujuan pertama. Informasi bermanfaat dalam tujuan 1 dioperasionalkan sebagai aliran kas bersih ke badan usaha di tujuan 2 dan sebagai posisi keuangan serta perubahannya di tujuan 3. Butir-butir ini akan menjadi basis dalam pengembangan elemen statement keuangan. Butir-butir tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut yang ada pada SFAC nomor 1. Yang pertama, yaitu Economic Resource Obligation and Owner Equity. Yang kedua, Enterprise Performance and Earnings. Yang ketiga, Liquidity, Solvency, and Fund Flows. Yang keempat, Management Stewardship and Performance. Dan yang terakhir, Management Planation and Interpretation. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Logidia Rai Rahayu Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir 212. Pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan teori di balik tujuan pelaporan keuangan sesuai dengan FASB. Nah, terdapat beberapa teori yang mendasari FASB untuk menjadikan investor serta kreditor sebagai peran penting dalam tujuan pelaporan keuangan. Nah, berikut merupakan teori dari FASB sesuai dengan rangka konseptual atau Conceptual Framework of Financial Reporting. Yang berikut merupakan asumsi FASB terkait dengan tujuan pelaporan keuangan. Jika informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku para pengambil keputusan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi dari suatu negara, maka akuntansi akan berperan nyata dalam kehidupan sosial ekonomi dari suatu negara tersebut. Akuntansi sebagai alat untuk mengendalikan distribusi, sehingga tujuan pelaporan keuangan suatu negara
harus dirancang dengan cermat dan sepenuhnya menyadari tujuan ekonomi dari suatu masyarakat. Nah, dapat dilihat bahwa FASB berpendapat informasi akuntansi berperan penting dalam pembuatan keputusan bagi para kreditor serta para investor. Harga pasar suatu perusahaan dapat mencerminkan bagaimana penilaian terhadap perusahaan tersebut. Dengan adanya standar akuntansi sebagai acuan dalam pemberian informasi keuangan oleh perusahaan, maka akuntansi mempengaruhi pembagian sumber daya ekonomi dari sebuah organisasi maupun dari suatu negara. Harga sekuritas berpengaruh pada cost capital, dan cost capital inilah yang mempunyai peranan penting terkait dengan manajemen ketika membuat keputusan agar sesuai dengan efisiensi dan penggunaan sumber daya yang fisis terkait dengan sumber daya fisis, tenaga, dan keuangannya yang efisien. Nah, melihat hal tersebut, FASB menggunakan pemahaman atau pendekatan terkait dengan kreditor atau investor yang merumuskan suatu tujuan pelaporan. Ketika merumuskan suatu tujuan pelaporan, hal ini juga didukung oleh pernyataan bahwa informasi akuntansi juga sangat berperan penting dalam pembagian sumber daya agar secara efisien dan tercapainya tujuan fungsional dari suatu akuntansi. Dengan adanya pemahaman oleh kreditor serta investor tersebut juga menjadi harapan agar dapat tercapainya tujuan fungsional dari suatu akuntansi. Lalu berikut merupakan bagan dari penalaran dalam perumusan tujuan pelaporan versi FASB. Dalam bagan tersebut terdapat 3 hal, yakni konteks lingkungan, karakteristik dan atau keterbatasan dari informasi. Yang ketiga yakni fokus cadangan yang akan mempengaruhi pelaporan keuangan eksternal umum, di mana menjadi fokus pada kali ini yakni investor dan para kreditor untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan. Baik, setelah membahas terkait dengan teori di balik tujuan pelaporan keuangan FASB, saya juga akan membahas terkait dengan tujuan pelaporan dari entitas non-bisnis. Pada entitas non-bisnis ini tidak terdapat perbedaan rangka konseptual yang membedakan entitas non-bisnis dan entitas bisnis sesuai dengan FASB. Tetapi terdapat tujuan organisasi yang berbeda yang dapat digunakan sebagai acuan oleh entitas non-bisnis untuk nantinya sebagai pelaporan keuangan yang khusus dari entitas non-bisnis ini sendiri. Tujuan pelaporan keuangan organisasi non-bisnis dibagi menjadi tujuan utama dan tujuan spesifik. Tujuan utama dari pelaporan keuangan organisasi non-bisnis di mana untuk memberikan informasi kepada pihak penyedia serta pihak pemakai dana agar nantinya dapat menarik kesimpulan dan keputusan yang secara rasional terkait dengan pembagian dana pada organisasi non-bisnis tersebut. Tujuan-tujuan spesifik dari pelaporan keuangan organisasi non-bisnis yakni yang pertama harus memuat kontinuitas organisasi non-bisnis tersebut, yang kedua harus memuat kinerja manajer, yang ketiga harus memuat sumber daya, aset bersih serta kewajiban dari organisasi non-bisnis tersebut, yang keempat harus memuat bagaimana kinerja organisasi non-bisnis tersebut pada setiap periodenya, yang kelima yakni harus memuat kas masuk dan kas keluar dari organisasi non-bisnis, yang keenam yakni memuat interpretasi terkait dengan pelaporan keuangan organisasi non-bisnis tersebut. Adapun ciri-ciri dari organisasi non-bisnis yang membedakannya dengan organisasi bisnis sesuai dengan FAQ nomor 4, yakni yang pertama tidak mengharapkan imbalan, yang kedua mempunyai tujuan lain selain mencari laba, dan yang ketiga yakni tidak adanya persentase kepemilikan ketika organisasi non-bisnis tersebut dibubarkan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu serta kesempatan yang telah diberikan. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih.